Benar-benar pembunuh luar angkasa yang kuat. Gumam Qin Chen terbaring di tanah di pagoda Guyu, dia telanjang dan penuh bekas luka, dengan noda darah dan luka di mana-mana. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak memikirkan penyembuhan. Jika bukan karena pagoda Guyu, dia pasti sudah mati sekarang. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari tempat seperti ini? Namun, setelah merasakan kekuatan pusaran spasial ini, Qin Chen merasa gugup dan lega pada saat yang sama. Karena tubuhnya tidak dapat menahan erosi dari niat membunuh yang mengerikan ini, itu berarti pria kuat transenden klan gelap juga tidak dapat bertahan di pusaran luar angkasa ini. Meskipun tidak diketahui bagaimana pria kuat transenden klan gelap melewati lubang cacing tanpa terluka sebelumnya, dia mungkin menggunakan semacam harta karun. Jika itu adalah harta karun pagoda Guyu yang sama dengannya, maka pria kuat klan gelap tidak akan bisa berjalan dengan aman di ngarai ini. Dalam hal ini, setidaknya aku aman sekarang. Satu-satunya masalah adalah meskipun saya masih aman saat ini, jika saya ingin keluar hidup-hidup, saya harus mencari cara lain. Tetapi sekarang saya berada di Menara Guyu, apa yang dapat saya lakukan? Jika Anda ingin berjalan dengan aman di sini, Anda harus menerobos alam transenden dan mampu menahan serangan pusaran air luar angkasa ini, atau tubuh fisik Anda dapat ditingkatkan lagi dan memasuki alam baru. Terlalu sulit untuk menembus detasemen. Adapun metode kedua, Qin Chen tiba-tiba berdiri lagi dan memurnikan tubuhnya. Ya, meskipun tubuh fisik saya telah dikembangkan ke tingkat yang sangat mengerikan, saya masih berhasil menerobos dengan bantuan Guyuta ketika saya berada di puncak alam tertinggi. Sekarang dengan bantuan kristal kosmik, kultivasi saya telah mencapai puncak transenden setengah langkah, tetapi tubuh fisik saya belum diolah lagi. Seiring dengan meningkatnya level, plastisitas tubuh fisik secara umum akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini mungkin benar-benar sebuah cara, terutama karena tempat ini adalah tanah harta karun budidaya terbaik. Pusaran ruang yang tak terhitung jumlahnya dapat memungkinkan tubuh fisik untuk terus berkembang. Selain itu, teknik Kaisar Dewa Bintang 9 yang dia praktikkan pada awalnya memiliki sarana untuk mengolah tubuh fisik. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengambil keputusan. Lagi pula dia tidak bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Kalau begitu, mengapa tidak berlatih keras di sini dan melihat apakah ada keuntungan yang tidak terduga? Dengan mengingat hal ini, Qin Chen segera mulai berlatih bersila. Pertama-tama dia mengeluarkan beberapa pil penyembuhan, menelannya dengan cepat, dan mulai mengobati luka-lukanya. Di bawah pengoperasian teknik Kaisar Dewa Bintang 9, Qin Chen terkejut menemukan bahwa dia dengan cepat menyerap sisa kekuatan ruang di tubuhnya sedikit demi sedikit. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Teknik Kaisar Dewa Bintang 9 sebenarnya sangat efektif. Melihat perubahan ini, Qin Chen menjadi lebih bersemangat dan mulai menjalankan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 dengan gila-gilaan. Setelah disempurnakan oleh teknik Kaisar Dewa Bintang 9, kekuatan spasial ini mulai menghilang secara bertahap ke berbagai bagian tubuh Qin Chen. Setelah beberapa saat, sisa kekuatan luar angkasa di tubuh Qin Chen telah diserap sepenuhnya. Apakah ini sedang disempurnakan? Gumam Qin Chen tampak kusam. Setelah dia mencoba menjalankan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 beberapa kali, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan ruang di tubuhnya memang telah meleleh, dan diserap ke dalam setiap sel tubuhnya, dan ada perasaan kekuatan ruang yang samar-samar di dalamnya. Hanya saja kekuatan luar angkasa yang diserap oleh bagian ini sangat langka sehingga sangat sulit dideteksi. Namun, kekuatan tersebut tidak memiliki hambatan dalam tubuhnya dan menyatu sempurna dengan tubuhnya. Apakah saya benar-benar menyerap kekuatan ruang antara langit dan bumi? Gumam Qin Chen langsung terkejut. Memikirkan hal ini, asal-usul tubuh Qin Chen bergejolak, dan dia segera menemukan bahwa ada riak samar di ruang sekitar tubuhnya. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah semua area yang terluka tadi sembuh secara otomatis. Ini sangat cepat, belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen merasakan riak samar dan memahami di dalam hatinya bahwa ini memang beberapa prinsip spasial yang terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sepenuhnya menyerap hukum luar angkasa yang telah menyakitinya sebelumnya. Setelah Qin Chen memahami kebenaran ini, dia langsung sangat gembira. Menurut kemajuan ini, dia mungkin dapat meningkatkan tubuh fisiknya ke kondisi yang sangat mengerikan dalam waktu singkat.
Memikirkan hal ini, Qin Chen segera meninggalkan pagoda Guyu lagi dan langsung memasuki pusaran ruang di luar. Begitu dia keluar, niat membunuh luar angkasa yang mengerikan sekali lagi menyelimuti dirinya. Pusaran luar angkasa yang bercampur dengan turbulensi luar angkasa mulai bergerak ke seluruh tubuhnya dengan gila, dan beberapa retakan luar angkasa juga mulai merobek tubuh Qin Chen. Hanya saja kali ini, tubuhnya baru saja terkoyak, dan sebelum pusaran luar angkasa menghantamnya, riak samar terbentuk di permukaan tubuhnya. Begitu riak cahaya di luar angkasa keluar, pusaran air luar angkasa dan beberapa retakan kecil di angkasa menghantam riak cahaya tersebut. Qin Chen segera merasakan pusaran air dan retakan luar angkasa sebagian melemah. Setelah sedikit suara, lapisan pelindung ruang berwarna terang langsung terkoyak, tetapi di bawah aliran asal Qin Chen, secara otomatis mulai diperbaiki dalam sekejap mata. Qin Chen sangat gembira ketika melihat ini. Dia benar-benar mengendalikan sebagian dari hukum ruang angkasa. Dia segera terus mendesak hukum ruang angkasa untuk melonjak dan bertahan untuk waktu yang lebih lama. Sementara dia terus melawan, Qin Chen menjalankan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 dengan gila-gilaan. Segera, kekuatan ruang di sekitarnya perlahan memasuki tubuhnya. Kekuatan ruang ini perlahan diserap oleh Qin Chen. Qin Chen langsung terkejut. Hanya dengan satu latihan, dia bisa bertahan begitu lama. Jika sebelumnya, dia akan telanjang bulat lagi. Saat Qin Chen sangat gembira, dia melihat pertahanan luar angkasa di tubuhnya benar-benar terkoyak dalam sekejap mata. Qin Chen mengerti bahwa ini karena kekuatan luar angkasa yang dia kendalikan tidak cukup. Kekuatan ruang di tubuhnya runtuh seketika. Pada saat yang sama, banyak luka muncul di tubuh Qin Chen lagi. Perasaan krisis datang, dan Qin Chen tanpa sadar memasuki pagoda Guyu. Saat dia pergi, retakan besar terjadi. Di pagoda Guyu, Qin Chen terbaring di sini lagi, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Tapi tidak ada sedikit pun rasa frustrasi di wajahnya, malah penuh kegembiraan. Ketika dia pertama kali memasuki pusaran luar angkasa ini, dia tidak dapat menahannya bahkan untuk sesaat, tetapi sekarang, dia benar-benar dapat menahan puluhan napas, yang jauh lebih baik daripada di awal. Apalagi dia baru berlatih 1 atau 2 jam, jika terus berlatih, seberapa jauh dia bisa berkembang. Bisakah saya bertahan di pusaran luar angkasa ini? Pikir Qin Chen tidak tahu, tapi ini tidak diragukan lagi adalah caranya. Sementara Qin Chen bersemangat, dia tiba-tiba terkejut karena dia merasakan kekuatan khusus melonjak keluar dari pagoda Guyu lagi, perlahan memasuki tubuhnya dan mulai mengubah tubuhnya. Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan kekuatan warna-warni. Apakah ini kekuatan pagoda Guyu? Gumam Qin Chen tertegun sejenak. Ketika dia memurnikan pagoda Guyu, dia menyerap manik-manik kristal dan mengubah tubuhnya. Dia mengira pagoda Guyu telah mengubah tubuhnya secara ekstrim, tetapi pada saat ini, jejak kekuatan melonjak keluar dari pagoda Guyu lagi dan mulai mengubah tubuh fisiknya, dan kekuatan ini 10 kali lebih kuat dari kekuatan yang mengubah tubuhnya di awal. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah alasan mengapa pagoda Guyu tidak dapat terus mengubah tubuh saya pada awalnya adalah karena kultivasi saya? Kekuatan pagoda Guyu tidak dapat terus meningkat. Sekarang kultivasi saya telah menembus dan tubuh saya telah bertransformasi, sehingga pagoda Guyu dapat terus bertransformasi. Gumam Qin Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Jika ini masalahnya, maka kecepatan peningkatan tubuh fisiknya mungkin meningkat banyak dari aslinya. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung menjadi bersemangat lagi. Dia duduk bersila dan melakukan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 dengan gila-gilaan, terus-menerus menyempurnakan kekuatan ruang di tubuhnya. Kekuatan luar angkasa dengan cepat diserap ke dalam tubuh Qin Chen. Dikombinasikan dengan kekuatan pagoda Guyu, Qin Chen merasa tubuh fisiknya meningkat pesat. Kekuatan pagoda Guyu murni dapat mengubah tubuh fisik, dan terus-menerus mendorong tubuh fisik Qin Chen ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kekuatan luar angkasa ini meningkatkan integrasi antara Qin Chen dan prinsip-prinsip luar angkasa, memungkinkan Qin Chen menahan niat membunuh luar angkasa yang lebih kuat, dan memungkinkan Qin Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jalan luar angkasa di lautan kosmik. Sekitar beberapa jam kemudian, Qin Chen telah menelan semua kekuatan ruang, dan luka di tubuhnya telah diperbaiki kembali. Qin Chen membuka matanya dan merasakan tubuh fisiknya telah membaik lagi. Saat berikutnya,
Sosoknya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di pusaran luar angkasa di luar pagoda Guyu. Kali ini, segera setelah Qin Chen muncul di pusaran luar angkasa, retakan ruang halus dan distorsi ruang menyelimuti Qin Chen dan terus-menerus terkikis. Namun, kali ini riak ruang di tubuh Qin Chen lebih jelas, dan dia sudah bisa menahannya. Ketika sisa kekuatan pusaran luar angkasa datang ke Qin Chen, sebagian diserap oleh Qin Chen, dan bagian lainnya membahayakan Qin Chen. Jika Qin Chen muncul di sini pertama kali, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan kedua kalinya Qin Chen bisa bertahan sebentar, maka kali ini setelah Qin Chen muncul di sini, cederanya sangat lambat. Qin Chen sangat gembira, rencananya memang layak. Dia menjalankan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 dengan gila-gilaan, terus-menerus mulai menyerap kekuatan ruang, dan memahami prinsip-prinsip ruang. Saat memurnikan tubuhnya di ruang berbahaya ini, Qin Chen segera merasakan perbedaannya. Di beberapa area lemah di tubuhnya, sumbernya secara otomatis mulai memperbaiki dan memperbaiki kesalahan. Qin Chen bahkan memejamkan mata. Dengan pemahamannya tentang jalan luar angkasa, dia bahkan bisa menggunakan kekuatan ruang untuk memahami arah pusaran luar angkasa di sekitarnya, sehingga dia selalu bisa berada di tempat di mana pusaran luar angkasa tidak terlalu kuat, sehingga tidak menimbulkan bahaya yang tak terhindarkan. Dengan cara ini, Qin Chen terus berlatih. Sekitar setengah hari kemudian, Qin Chen tidak dapat bertahan lagi dan memasuki kembali pagoda Guyu. Beberapa jam kemudian, Qin Chen muncul lagi di luar pagoda Guyu. Selanjutnya, Qin Chen terus masuk dan keluar pagoda Guyu, masuk ketika dia terluka, dan kembali ke pusaran luar angkasa setelah pulih dari luka-lukanya. Secara bertahap, Qin Chen bertahan lebih lama dan lebih lama. Saat dia memejamkan mata dan menyadari kekuatan ruang, pemahamannya tentang prinsip ruang menjadi semakin kuat. Dia tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Qin Chen bangun lagi, dia menemukan bahwa dia sudah berada di luar pagoda Guyu selama sehari, dan riak ruang yang sebelumnya pucat telah memperoleh lapisan kekuatan hukum yang tidak terlihat. Lapisan kekuatan hukum ini tidak mengharuskan dia untuk mengaktifkannya sama sekali, dan secara otomatis memperbaiki dan memperkuat ruang cahaya riak, dan menjadi bagian dari pertahanan fisiknya. Ternyata ini adalah perlindungan badan luar angkasa, dan Qin Chen tiba-tiba mengerti apa yang dia katakan. Saat ini, Qin Chen mencari di tempat lain. Karena celah ruang kecil ini tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan besar padanya. Sementara Qin Chen terus menyerap kekuatan ruang, tubuh fisiknya juga terus diperbaiki. Namun, Qin Chen tidak sembarangan, karena tempat yang dia cari saat ini adalah tempat di mana kekuatan pusaran luar angkasa dan retakan luar angkasa yang paling langka dan terlemah. Segera, Qin Chen dengan tegas meninggalkan tempat dia berada, dia merasa ada sedikit retakan dan turbulensi ruang di sini. Ketika Qin Chen sampai di celah luar angkasa yang lebih padat, dia segera merasakan tekanannya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahwa tidak hanya ada lebih banyak retakan luar angkasa dan pusaran air luar angkasa, tetapi pencegah luar angkasa yang mengerikan juga lebih kuat. Dalam sekejap, riak samar perlindungan ruang di luar tubuhnya hancur. Retakan spasial melewati tubuh Qin Chen, memunculkan awan kabut darah. Qin Chen terkejut. Dia baru saja hendak memasuki pagoda Guyu, tetapi menemukan bahwa persepsi spasialnya, yang sebelumnya stagnan, tiba-tiba menjadi lebih halus. Dalam sekejap, persepsi Qin Chen tentang ruang di depannya tampak menjadi lebih jelas. Qin Chen sangat gembira dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan ruang. Dalam sekejap, perlindungan riak samar di tubuhnya terbentuk kembali. Qin Chen terkejut dan terus berlatih di sini. Setengah bulan kemudian, celah ruang di sini tidak lagi membahayakan Qin Chen. Dia pindah lagi ke tempat di mana retakan ruang lebih bergejolak. Dia menemukan bahwa area celah ruang ini hanyalah tempat terbaik untuk latihan tubuh. Dikombinasikan dengan kekuatan perbaikan tubuh di pagoda Guyu, tidak ada tempat yang memiliki efek pemurnian tubuh seperti itu. Ketika Qin Chen terus berlatih di ngarai luar angkasa ini, di luar ngarai, dua sosok tiba-tiba muncul di sini. Nona, anak laki-laki di sampingmu seharusnya menghilang di tempat ini. Ucap iblis tua itu merasakan sekelilingnya, berkata dengan hormat kepada Fang Muling, dan kemudian melihat ke dalam ngarai luar angkasa. Jika bawahan ini menebak dengan benar, maka anak laki-laki itu seharusnya telah memasuki ngarai luar angkasa ini di bawah pengejaran pria kuat klan kegelapan.
Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat masuk. Begitu dia selesai berbicara, Fang Muling tidak sabar untuk bergegas ke ngarai, tetapi sebelum dia bisa masuk, dia langsung ditahan oleh Mo Lao. Nona, ngarai luar angkasa ini penuh dengan pusaran air dan retakan luar angkasa. Tempat ini adalah tempat terlarang di alam rahasia Guiksu. Bahkan jika orang kuat masuk, dia mungkin akan mati. Dengan budidaya anak itu, ucap Mo Lao tidak melanjutkan berbicara, karena dia tahu betul bahwa bahkan dia tidak bisa berjalan dengan aman di ngarai luar angkasa ini. Dengan tingkat kultivasi Qin Chen, jika dia masuk, dia pasti akan mati. Apakah maksudmu dia sudah mati? Ucap Fang Muling, matanya membelalak dan hatinya tenggelam. Ini hanya kemungkinan tertentu. Saya tidak melihat jejak pertempuran di sini. Mungkin orang itu telah melarikan diri, kata Mo Lao. Fang Muling memandangi ngarai luar angkasa dengan ekspresi jelek. Dia secara alami bisa merasakan kengerian ngarai luar angkasa ini. Ini adalah tempat berbahaya yang bahkan orang kuat yang transenden pun tidak bisa masuk dengan mudah. Fang Muling datang ke ruang terbuka di luar ngarai luar angkasa dengan kesepian, lalu mengeluarkan sebatang dupa di tangannya, menyalakan dupa dan memasukkannya ke dalam tanah. Xiao Chenzi, pergilah dengan tenang. Aku pasti akan membalaskan dendammu nanti. Kamu harus menjadi hantu yang baik setelah kamu pergi ke dunia bawah dan jangan menyinggung banyak orang. Saat dia mengatakan ini, Fang Muling membungkuk beberapa kali. Mo Lao di sampingnya memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Ayo pergi, ucap Fang Muling menghela nafas, berbalik, dan berkata lagi, Mo Lao, cari pria dari klan gelap itu dan bunuh dia untukku. Wajah Mo Lao berubah, Nona, saya pernah mendengar bahwa meskipun pria kuat dari klan gelap itu bukan kekuatan tertinggi di lautan kosmik, leluhurnya juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dia adalah reinkarnator kosmik, dan kekuatannya telah memasuki alam transenden. Jika Anda menyinggung klan kegelapan untuk anak ini, jika Tuan Istana mengetahuinya, saya khawatir. Kata Mo Lao menggelengkan kepalanya. Fang Muling mendengus dingin, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Orang dari klan kegelapan harus mati. Jika kamu tidak membunuhnya, aku akan pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, sosok Fang Muling bergoyang dan terbang langsung ke kejauhan. Mo Lao menghela nafas dan mengikuti tanpa daya. Di ngarai luar angkasa, Qin Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia masih berlatih. Saat Qin Chen datang ke tempat di mana pusaran luar angkasa dan retakan luar angkasa lebih padat, Qin Chen menemukan sebuah pola. Di dunia pusaran luar angkasa ini, kekuatan luar angkasa tidak seragam. Di beberapa tempat, kekuatan luar angkasa kuat, dan di beberapa tempat, kekuatan ruang sangatlah tipis, bahkan di beberapa tempat tidak terdapat kekuatan ruang sama sekali. Hal yang paling kuat di sini bukanlah pusaran luar angkasa dan retakan luar angkasa, tetapi beberapa retakan luar angkasa yang tiba-tiba. Retakan luar angkasa ini dapat membelah seseorang menjadi dua dalam sekejap. Jika Qin Chen tidak memiliki pagoda Guyu, bahkan jika tubuh fisiknya telah ditingkatkan, dan dia akan mati lebih dari satu kali. Adapun pusaran air dan retakan luar angkasa, dan beberapa badai luar angkasa, Qin Chen tidak berani mendekatinya sama sekali. Meskipun demikian, berlatih di ruang ini memang merupakan tempat terbaik, tetapi yang paling penting adalah teknik Kaisar Dewa Bintang 9, kekuatan pemurnian tubuh di Pagoda Guyu, dan tubuh suci guntur yang telah saya kembangkan pada tahun itu. Ketika Qin Chen pertama kali bersentuhan dengan kekuatan alam semesta awal, dia menyadari bahwa prinsip luar angkasa di alam semesta awal dikombinasikan dengan garis keturunan gunturnya sendiri untuk membentuk tubuh suci guntur langit. Sekarang setelah memasuki laut kosmik, meskipun prinsip ruang angkasa di alam semesta asli tidak sebanding dengan prinsip ruang angkasa di laut kosmik ini, kekuatan guntur di tubuh saya belum melemah sama sekali di laut kosmik ini, bahkan sangat kuat. Ketika ada sejumlah besar kekuatan luar angkasa di tubuhnya yang tidak dapat diserap, Qin Chen dapat langsung mengaktifkan kekuatan guntur untuk mempercepat penyerapan kekuatan luar angkasa. Dapat dikatakan bahwa teknik Kaisar Dewa Bintang 9 ditambah Pagoda Guyu dan kekuatan guntur, dapat menjaga Qin Chen tetap aman di sini. Di seluruh alam semesta, Qin Chen mungkin satu-satunya yang dapat mengumpulkan semua ini. Jika orang lain berani berlatih di sini, meskipun mereka memiliki benda suci seperti Pagoda Guyu, mereka akan terbunuh oleh niat membunuh luar angkasa kapan saja jika mereka tidak hati-hati.
Ada begitu banyak niat membunuh luar angkasa di sini sehingga hampir mustahil untuk dilakukan. Bahkan dengan pengalaman Qin Chen, dia terluka parah lebih dari selusin kali, dan seluruh tubuhnya hampir terpotong. Jika dia tidak segera mengaktifkan kekuatan guntur dan kemudian memasuki pagoda Guyu, dia mungkin sudah tanpa kepala. Dengan cara ini, Qin Chen terus berlatih di ngarai luar angkasa ini. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ruang di tubuh Qin Chen menjadi semakin kuat. Sebulan kemudian, Qin Chen dapat berjalan dengan aman di ngarai luar angkasa ini. Dia bahkan tidak takut dengan pusaran air luar angkasa biasa dan retakan luar angkasa, dan dapat berjalan secara alami. Pada saat ini, Qin Chen bahkan mulai berlatih mengembangkan kekuatan magis luar angkasa sambil mengolah tubuh fisiknya. Dia merasa jika dia bisa mengintegrasikan kekuatan luar angkasa di sini ke dalam serangannya, begitu dia mengambil tindakan, itu pasti akan menimbulkan efek destruktif yang sangat mengerikan. Pada saat ini, di suatu tempat jauh di dalam alam rahasia Guiksu, ada lebih dari selusin orang yang mengelilingi lembah yang dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa, dan orang-orang terus berdatangan. Tidak ada apapun di lembah itu, hanya pohon abu-abu yang tingginya beberapa kaki. Pohon ini tidak memiliki daun atau cabang, lebih mirip tongkat abu-abu daripada pohon. Terdapat 9 buah berwarna ungu pada tongkat kayu abu-abu ini. Buah-buahan ini bertahan oleh kekuatan ruang di sekitarnya dan agak kabur. Namun, jika kesadaran spiritual Anda jatuh pada buah-buahan tersebut, Anda akan langsung merasakan kehampaan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Orang-orang di luar tas gunung semuanya memandangi 9 buah itu dengan keserakahan yang besar, seolah-olah mereka siap untuk bergegas dan merebutnya kapan saja. 2 pria kuat lainnya datang ke pinggiran lembah. Salah satu dari mereka, seorang pria berjubah abu-abu, melihat buah ungu dikelilingi oleh kekuatan luar angkasa yang meluap dan berteriak kaget. Buah pola ilahi Void. Saat dia selesai meneriakkan kata-kata ini, dia segera bergegas maju secepat mungkin, dan pada saat yang sama, panas di matanya melelehkan kekuatan ruang di sekitarnya.